Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Marilah berdoa. Terpujilah Tuhan yang selalu mau menyapa kami. Kiranya Tuhan tuntun kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca apa yang tertulis dalam kitab Esra pasal 8 ayat 31 sampai 34 firman Tuhan. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari, maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di rumah Allah kami di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yozabat bin Yesua dan Noaya bin Binua, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kerja tuntas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap permulaan selalu sulit. Itu memang benar. Seringkali kita merasa tak mampu. Dan karena sering juga tak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Dari mana memulainya. Tetapi bila kita sudah memulai, maka biasanya akan semakin mampu dan semakin gampang melakukannya. Karena juga sudah jadi terbiasa. Nah, dalam tanggung jawab menyerahkan barang-barang berharga pemberian raja dan orang-orang Israel yang ada di Babel untuk persembahan dan kebutuhan di rumah Tuhan di Yerusalem, Esra memulainya sebelum tiba, bahkan sebelum berangkat dari Babel menuju Yerusalem. Esra merasa bahwa yang pantas menjaga dan mengawasi barang-barang berharga tersebut adalah orang yang dipercaya secara rohani, yakni orang-orang Lewi. Karena memang tugas orang Lewi lah yang berhubungan dengan peribadahan di Bait Allah. Maka Esra menugaskan orang-orang Lewi mengawasi dan menjaga barang-barang berharga tersebut agar sampai tiba dengan selamat di Yerusalem. Untuk itu, Esra memulainya dengan menimbang berat dan menghitung jumlah barang-barang tersebut. Setelah ditemukan jumlah angka yang pasti, maka diingatkan kepada orang-orang Lewi itu agar bertanggung jawab, menjaga dan mengawasi sampai tiba di Yerusalem. Agar pemberian yang dititipkan itu sampai pada tujuan yang diharapkan. Maka setelah sampai di Yerusalem, seperti pembacaan Alkitab yang tadi kita dengar, kembali lagi ditimbang dan dihitung dengan baik. Kali ini di hadapan para penerima, yaitu petugas yang dipercaya di rumah Tuhan di Yerusalem, yakni di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria, Eleazar bin Pinehas, dan dibantu oleh Yozabat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Setelah itu dibukukan dengan baik. Hebat sekali Esra ini. Dia lakukan tugas mengantar barang berharga itu dengan penuh tanggung jawab. Bila ada yang memeriksa,
maka akan dapat dibaca karena tertulis dan dibukukan. Esra terbuka dan mengerjakan tugasnya dengan tuntas. Esra menunjukkan tanggung jawab penuh atas penugasan yang diterima. Esra tidak main-main dengan pekerjaan, karena itu pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Esra takut akan Tuhan, maka dia merasa harus melakukannya dengan baik. Esra sungguh mengakui peran Tuhan yang melindungi mereka, sehingga terhindar dari tangan musuh dan penyamun di tengah jalan yang mereka lalui. Mereka boleh tiba dengan selamat di Yerusalem, diyakininya karena campur tangan Tuhan, karena tangan Allah melindungi. Itu juga sebabnya sehingga Esra merasa bahwa adalah kewajibannya bersyukur atas perbuatan dan perlindungan Tuhan itu dengan mengerjakannya sampai tuntas tugas yang dipercayakan. Sebab jika sekiranya Tuhan tak melindungi, maka mereka akan binasa di jalan. Mereka akan menderita karena musuh dan penyamun-penyamun tadi. Maka sebagai tanda syukur atas perbuatan Tuhan itu, Esra melakukan dan mentuntaskan tugasnya dalam hubungan dengan barang-barang berharga itu untuk rumah Tuhan itu. Apalagi setelah tibanya dengan selamat barang-barang tersebut di rumah Tuhan di Yerusalem, akan memudahkan Esra melanjutkan tugasnya dalam memimpin umat melakukan tugas sesuai kepercayaan yang diberikan Raja Artasasta kepadanya. Umat pun telah melihat bahwa Esra bertanggung jawab yang dapat membuat mereka mempercayakan diri untuk dipimpin oleh Esra dalam mengerjakan tugas lainnya. Maka tentu tugas selanjutnya akan semakin mudah. Sebab tadi, setiap permulaan selalu sulit. Tetapi bila sudah dimulai, maka akan lebih gampang untuk meneruskan apa yang sudah baik itu. Bagaimana dengan kita? Apa yang ditugaskan Tuhan untuk kita kerjakan? Apakah itu kita kerjakan dengan baik, tuntas, dan bertanggung jawab? Atau kita hanya mau di permulaan saja dan tidak mau meneruskannya sampai selesai? Atau kita tidak mau melakukannya karena merasa sulit dan berat tugas yang dipercayakan apapun itu? Sebesar atau sekecil apapun yang dipercayakan untuk kita kerjakan, hendaknya kita kerjakan dengan tuntas dan benar. Bila kita mengalami kesulitan, maka jangan berhenti. Kita harus terus mengusahakannya dengan baik, seperti juga yang ditunjukkan oleh Esra. Ketika tidak ditemukannya orang-orang Lewi dalam rombongannya, maka dia minta dan mengusahakan agar ada orang Lewi, karena itu adalah tugas orang Lewi untuk menjaga barang berharga tersebut. Tugas yang dipercayakan harus juga kita lakukan dengan bertanggung jawab. Bila kita menunjukkan tanggung jawab, maka tangan Tuhan yang penuh kasih itu akan terbukti melindungi dan menjagai kita juga. Sehingga kita mampu mengerjakan apa yang dipercayakan dengan baik. Sekarang, apa yang dipercayakan Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita? Kita bisa menghitung dan memperhatikannya. Mari kita jalankan dengan baik. Maka kasih Tuhan akan memampukan kita dan membuat kita berbahagia. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Bimbing kami mengerti dan melakukannya. Mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan. Sebesar atau sekecil apapun itu. Adalah tanggung jawab kami sebagai umat-Mu. Tuntun kami Tuhan.
Memang seringkali juga ada hambatan dan tantangan. Jangan biarkan kami berhenti, tapi seperti Ezra mengusahakannya, sebab tangan Tuhan yang penuh kasih melindungi dan menjagai, sehingga kami mampu meneruskan. Banyak tugas yang masih Tuhan percayakan ada di depan kami. Bahkan rencana-rencana harapan kami, tuntun kami menjalaninya, dan kami mampu karena Tuhan. Yakinkan kami Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk mereka yang ragu akan penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam menjalani kehidupannya, tugas-tugas yang dipercayakan, baik dipercayakan oleh Tuhan melalui negara, melalui pemerintah, di tempat pekerjaannya, dan dalam kehidupannya. Tuhan tolong, sehingga setiap orang boleh yakin Tuhan dapat memampukan setiap orang bekerja dengan baik. Kami berdoa untuk mereka yang melalaikan tugasnya, yang tidak bertanggung jawab, bahkan menjadi beban bagi yang lain. Tuhan menyadarkan mereka. Bahkan mereka yang menjadi korban karena perbuatan orang lain, Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Kami serahkan pemerintah kami supaya Tuhan pakai menjalankan tugasnya. Kami semua dapat bekerja dengan aman dan damai. Dengan undang-undang, dengan aturan-aturan yang ada. Kami boleh melakukan tugas-tugas keseharian kami dengan baik. Dan semua maju bersama-sama. Hidup rukun dan damai. Tuhan tolong gereja untuk terus membina umat-Mu. Dan boleh terus bekerja sama dengan setiap orang yang berkeinginan baik, melakukan apa yang baik. Kami membangun sesuai kemampuan dan talenta yang Tuhan anugerahkan. Sertai umat-Mu dalam pergumulan, dalam perjuangannya, dalam rencana-rencananya, supaya dapat dijalankan dengan baik. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.